Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hobi Mengenai Channel, membahas tutorial-tutorial sederhana dan bermanfaat tentunya. Oke teman-teman, Hobi Mengenai Channel akan membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan, yaitu untuk petani, pedagang, nelayan. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Hobi Mengenai Channel akan membahasnya sampai tuntas, khusus untuk yang bukan penerima upah atau seperti pedagang, nelayan, tukang ojek, ataupun usaha lainnya atau UMKM, bisa semua mendaftar untuk perlindungan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan juga ada jaminan hari tua, yaitu sifatnya tabungan dan bisa diambil suatu saat apabila kita membutuhkannya. Oke teman-teman, dan ini adalah kartunya, dan juga nanti akan mendapatkan kartu seperti ini apabila sudah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini ada beberapa syarat untuk mendaftarnya, yaitu yang pertama memiliki NIK KTP atau memiliki KTP, dan juga nanti memiliki pekerjaan dan sehat jasmani dan rohani, dan juga di atas usia 16 tahun, di bawah usia 64 tahun 11 bulan. Jadi begini teman-teman, apabila kita memiliki pekerjaan pasti ada risikonya teman-teman. Nah, risiko itu nantinya apabila kita tidak ada jaminan untuk itu, nah disitu nanti akan kesulitan kita teman-teman, akan kesulitan. Karena apa? Kalau kita terjadi kecelakaan kerja, nanti biaya pengobatannya kita tanggung sendiri, dan juga nanti kasihan anak dan istri kita apabila sudah berkeluarga. Nah, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan untuk perlindungan kecelakaan kerja ini, dan ini program pemerintah teman-teman. Karena apabila kita terjadi kecelakaan kerja, yang kecelakaan kerja ini mulai berangkat dari rumah sampai tempat kerja dan dalam posisi bekerja, dan juga sampai balik-balik lagi ke rumah. Nah, apabila terjadi kecelakaan kerja ini, biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. Dan selama kita tidak sanggup bekerja karena kecelakaan kerja tadi dan didukung dengan surat keterangan dari dokter, nah BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan upah ke peserta yang mengalami kecelakaan kerja tadi selama tidak sanggup bekerja, sesuai upah yang dilaporkan, dan ditransfer langsung ke rekening peserta setiap bulannya dengan didukung dengan surat keterangan dokter. Nah, coba bayangkan apabila kita tidak ada BPJS Ketenagakerjaan tadi, mungkin kita akan kesulitan teman-teman. Kita harus memikirkan biaya pengobatan, dan juga nanti penghasilan kita sudah tidak ada, di stop karena kita tidak kerja. Dan yang kasihannya lagi, itu anak istri kita. Yang lebih kasihannya lagi teman-teman, apabila kita sudah berkeluarga, mungkin kita ada tanggung jawab untuk anak istri kita. Selama kita dalam perawatan, tentu penghasilan kita, karena kita pekerja harian lepas, bukan kerja di perusahaan, jadi upah kita terstop. Nah, yang kasihan itu anak istri kita teman-teman, sementara kebutuhan ini selalu berlanjut tanpa ada stop-stopnya. Jadi intinya teman-teman, apabila kita jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apabila kita terjadi kecelakaan kerja, nanti biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. Dan juga selama tidak sanggup bekerja tadi, diberikan upah sesuai upah yang dilaporkan saat kita mendaftar dulunya ke BPJS Ketenagakerjaan, dan itu akan diterima oleh peserta setiap bulannya sampai bisa bekerja kembali, dan didukung oleh surat dari keterangan dari dokter. Nah, ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan kita selama kita tidak sanggup bekerja. Dan juga setelah sembuh, ada lagi nanti manfaatnya. Apabila kita sembuh ada cacat ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu cacat total, yang kedua cacat fungsi. Nah, cacat total itu maksudnya ada anggota tubuh kita yang hilang. Nah, di situ nanti ada juga santunannya. Dan juga kalau terjadi cacat fungsi, nah cacat fungsi ini maksudnya teman-teman, apabila tubuh kita masih ada nih, belum ada hilang, anggota tubuh kita belum ada yang hilang, tapi fungsinya sudah berkurang. Semoga mudah dipahami teman-teman. Dan itu baru satu program teman-teman, dia ada 3 program, minimal 2 program terdaftar. Apa itu? Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Nah, ini wajib, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian wajib kalau ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah,
Ini iuran yang dua ini cuma 16.800 per bulan tanpa ada tunggakan seperti kita membayar token listrik. Nah, kalau kita bayar sebulan ya aktif sebulan, apabila kita membayarkan setahun langsung aktif setahun untuk ke depannya. Nah, yang kedua itu ada jaminan kematian. Nah, jaminan kematian ini sangat perlu sekali untuk kita agar nanti keluarga kita sejahtera. Jaminan kematian ini maksudnya apabila peserta mengalami meninggal dunia akan mendapatkan santunan, teman-teman. Meninggal dunia ada dua jenis. Yang pertama meninggal sakit bukan karena kecelakaan kerja, atau meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, itu sama-sama dapat santunan, teman-teman. Jangan takut. Kita meninggal di rumah pun tanpa ada hubungannya dengan pekerjaan. Yang penting posisi kartu masih aktif. Nah, di situ akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta. 42 juta, teman-teman. Sementara iuran sebulannya cuma 16.800. Nah, tidak sampai satu bungkus rokok, teman-teman. Kita sudah terlindungi 1 bulan ke depan. Perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian hanya 16.800 per bulan. Itu sangat murah sekali menurut saya, teman-teman. Karena untuk perlindungan itu kita sudah ditanggung untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, apabila kita membeli asuransi di asuransi swasta, karena BPJS Ketenagakerjaan ini pemerintah, teman-teman, dan murah. Kalau swasta mungkin lebih mahal lagi dan manfaatnya mungkin lebih besar. Nah, kalau menurut Hobi Mengen Channel, apabila peserta mengalami meninggal dunia, meninggal bukan karena kecelakaan kerja, dapat 42 juta, itu sudah sangat membantu dan juga sangat besar manfaatnya. Karena iurannya cuma 16.800. Kalau kita kumpulkan selama 30 tahun ke depan, itu uangnya cuma 6 jutaan, teman-teman. 6 jutaan. Nah, sementara ya kalau kita hidup 30 tahun lagi. Kalau kita hidup 30 tahun lagi, baru uang kita 6 jutaan masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Sementara manfaatnya untuk meninggal di rumah bukan karena kecelakaan kerja atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, kita ahli waris nanti akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Kalau meninggal akibat kecelakaan kerja, nah kita tidak tahu nih musibah ini kapan datangnya, teman-teman. Mudah-mudahan kita selamat sampai nanti menuju akhirat, teman-teman. Tapi siapa yang tahu kita akan selamat terus. Nah, untuk supaya kita terlindungi agar lebih amannya, makanya harus mendaftar untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini program pemerintah, manfaatnya sudah pasti. Dan apabila peserta mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia karena kecelakaan kerja tersebut, nah, ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Nah, seumpamanya upahnya yang 16.800 itu upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah kali 48 berarti 48 juta rupiah, ditambah nanti biaya pemakaman dan ditambah santunan berkala, dan itu diberikan sekaligus ke rekening ahli waris tentunya. Dan totalnya itu 70 juta kalau upah yang dilaporkan 1 juta per bulan. Nah, apabila peserta melaporkan upah lebih dari 1 juta, mungkin 5 juta, nah santunannya akan lebih besar ya tentunya, teman-teman, karena 48 kali upah yang dilaporkan santunannya dan ditambah biaya pemakaman, ditambah santunan berkala dan ditotalkan semua, itulah yang didapatkan oleh ahli waris untuk membantu meringankan beban yang ditinggal. Karena apabila kita meninggal dunia, nah yang akan menghadapi musibah ini tentunya keluarga kita, teman-teman. Coba bayangkan, teman-teman, seandainya ini contohnya saya lah, seumpamanya saya meninggal dunia dan mendapatkan santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Mudah-mudahan jangan terjadi, tapi kita tidak tahu hari ke depan. Nah, itu nanti bisa membantu keluarga saya, anak istri akan terbantu dengan itu. Karena sewaktu saya masih hidup, itu masih bisa saya untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri. Nah, apabila saya meninggal dunia, tentu yang lebih kasihannya lagi nanti itu anak istri. Dengan apa mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, di santunan kematian inilah untuk membantu mereka
agar mereka tidak canggung untuk menghadapi semua ini. Sudah ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan juga nanti apabila pandai bisa untuk jadi modal untuk mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dan yang ketiga, untuk khusus bukan penerima upah atau pekerja mandiri, bisa juga mengambil program yang namanya jaminan hari tua atau disingkat dengan JHT, dan di sini sifatnya tabungan teman-teman. Nah, apabila sudah terdaftar dua program teman-teman, apabila memiliki penghasilan lebih, sebagusnya lebih bagus lagi mengambil program yang namanya jaminan hari tua. Kenapa? Karena jaminan hari tua ini sangat bermanfaat sekali nanti pas kita sudah memasuki hari tua. Nah, semasa kita masih dalam bekerja, mungkin kita sudah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan. Nah, setelah kita nanti tidak bekerja lagi, nah disitulah kita membutuhkan jaminan hari tua ini. Jaminan hari tua ini sifatnya tabungan, bisa diambil kembali pas sudah kita tidak bekerja lagi, ataupun kita sudah meninggal dunia, ataupun kita sudah mengalami cacat yang tidak sanggup bekerja lagi. Nah, dan jaminan hari tua ini yaitu fungsinya untuk sebagai dana cadangan lah apabila kita nanti mengalami kesulitan di masa tua kita. Nah, jaminan hari tua ini sangat bermanfaat sekali untuk kita nantinya. Nah, jaminan hari tua ini pengembangannya sangat besar teman-teman. Seperti di bank itu namanya bunga ya teman-teman. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu pengembangan. Pengembangan ini besarnya di atas deposito bank teman-teman. Deposito bank di atasnya lagi. Nah, jadi uang kita ini diinvestasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan keuntungannya itu akan dikembalikan lagi ke peserta. Dulu santunan kematian meninggal bukan karena kecelakaan kerja itu santunannya cuma 24 juta. Sekarang sudah 42 juta. Karena sifatnya ini adalah asuransi teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham dengan asuransi ya teman-teman. Dia aktif dulu baru kejadian, jangan kejadian dulu baru aktif. Nah, itu tidak bisa ditanggung itu teman-teman, percuma saja. Nah, ini niat saya tulus untuk memberikan informasi ini untuk teman-teman semuanya, agar teman-teman lebih mengerti lagi, untuk paham lagi, untuk mengetahui manfaat apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan juga manfaat-manfaatnya. Dan banyak juga teman-teman kita yang menanyakan, "Bang, kalau terjadi nanti kecelakaan kerja, kemana kita mau melapor?" katanya. Nah, di sini teman-teman, apabila terjadi kecelakaan kerja, langsung bawa ke rumah sakit terdekat, baik itu RSUD ataupun rumah sakit swasta. Nah, kelasnya nanti itu kalau di RSUD itu kelas 1, dan juga di rumah sakit swasta itu adalah kelas 2, dan langsung bawa ke IGD teman-teman. Tidak ada rujukan, langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Nah, nanti petugas di rumah sakit akan memprosesnya semuanya, dan nanti juga akan mengisi kronologis kejadian, apakah itu termasuk kecelakaan kerja atau tidak. Nah, itu nanti tergantung di kronologisnya. Jadi hati-hati teman-teman untuk mengisi kronologis di pas saat kita masuk IGD tersebut, karena itu jadi bahan untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwasanya pekerja mengalami kecelakaan kerja ataupun tidak. Boleh 2 program 16.800, boleh 3 program lebih bagus lagi, itu iurannya 36.800 dengan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu 1 juta. Nah, oke teman-teman, sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya teman-teman, mohon bantu like, comment, and share, dan bantu juga tekan subscribe-nya ya teman-teman, agar Hobi Mengenai Channel lebih cepat berkembang lagi. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan diisi di dalam komentar. Insya Allah Hobi Mengenai Channel akan membalasnya sesuai pengalaman Hobi Mengenai Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.